Lalu apakah aku berani dengan percaya pada Tuhan, aku melepas apa yang membuat aku nyaman, apa yang membuat aku merasa kuat, apa yang membuat aku merasa aku bisa hidup sendiri. Nah, sekarang dipertegas oleh Yesus, apa yang berani ku lepas? Keluarga, orang tua, saudara. Apa yang merasa membuat aku nyaman, hidupku sendiri. Nah, ini sekarang makin keras lama-lama ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa aku berani setia bersama dengan Yesus? Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, dalam novena hari yang keempat ini, kita terus mohon perlindungan Tuhan melalui penyertaan Bunda Maria. Kita mohon agar kita pun dikuatkan untuk berani melepas banyak hal yang menghalangi tugas kita sebagai pewarta kehadiran Kristus, yang meneruskan kehadiran Kristus, yang menghadirkan Bapa di dunia ini. Nah, mari di awal Ekaristi ini, kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing, sejauh mana kita ini terus berani membuang, melepaskan, mengurangi apapun yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Putramu pernah bersabda, seorang abdi tak akan melebihi tuannya. Kami mohon kepadamu, ajarilah kami mengangkat salib, yaitu salib cinta kasih dan pengabdian kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, di akhir-akhir kata-kata Yesus tentang misi ini kan hari-hari ini kan terus dikatakan kita ini perlu mewartakan kehadiran Tuhan, meneruskan misi Yesus yang menghadirkan Bapa dalam hidup kita. Dia pertama dengan memanggil para muridnya, membekali mereka dengan kuasa-kuasa, lalu mengutus mereka mewartakan. Selalu dengan pesan, jangan bawa apa-apa, supaya kita berani mengandalkan Tuhan, melepas apa yang menghalangi hidup kita, lalu berani mengandalkan kekuatan dari Tuhan, lalu bisa menyatu dengan mereka semua yang dituju dalam pewartaan. Tidak menjadi berbeda dengan mereka yang menjadi berbeda situasinya dengan mereka yang mau dituju dalam pewartaan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali bahwa melepas apa yang menjadi nyaman bagi kita itu penting. Tadi kisah dalam bacaan pertama, kalau direnungkan mengapa ya Tuhan itu kok membiarkan orang-orang pilihannya, bangsa Israel itu udah enak-enak di Mesir, sekarang muncul penindasan. Kenyamanan kerap membuat kita itu lupa bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Maka Tuhan memberi kita kesempatan untuk merenungkan hidup kita dengan penderitaan, dengan kesesakan, dengan hal-hal yang tidak enak, dengan konflik, dengan gesekan-gesekan dalam hidup kita bersama. Nah, gesekan-gesekan itu mendewasakan kita justru pada saat kita perlu merenungkan kembali prioritas strata nilai dalam hidup kita. Maka tadi Yesus mengatakan, jangan dikira loh aku membawa damai. Yesus kok nggak membawa damai, ini gimana nih? Aku datang ke dunia membawa pedang, membawa api kalau yang di lain tempat. Dan aku berharap api itu menyala. Kalau ini pedang. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Akan ada banyak pertengkaran. Orang harus berani menempatkan, melepaskan bahkan kedekatan dia dengan keluarganya. Kedekatan kita dengan keluarga kerap kali menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Otomatis kita akan terhalang juga untuk mewartakan sabda Tuhan. Nah, karena itu, hal yang pertama yang perlu kita lepas adalah kedekatan kita dengan
keluarga. Bukan dilepas lalu kita enggak, tapi jika harus memilih strata nilai, tingkat nilainya keluarga di bawah. Hal kedua, tadi dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Setelah keluarga, nyawa. Kehidupan kita sendiri pun tidak boleh lebih tinggi atau bahkan sama dengan pilihan bersama dengan Tuhan. Ini panggilan, jadi ini kalau kita mau sungguh-sungguh memilih Yesus, itu kita perlu memikirkan apakah aku perlu mempertahankan nyawaku. Tapi kemarin dikatakan, kalau kamu disiksa di satu kota, larilah ke kota yang lain. Kehidupan kita memang berharga, jangan sampai itu menjadi yang utama. Yang utama adalah kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Kesetiaan itu melawan dosa. Kembali ke kisah penciptaan nanti. Karena itu kita perlu merenungkan, apakah satu, aku ini demikian lekat dengan keluargaku. Bahkan ayah, ibu, saudara-saudara, ini tadi. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putra-putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nyawa sekarang. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita perlu menerima Yesus itu sendiri dalam kehadirannya yang baru. Yaitu apa? Dalam diri saudara-saudara yang lain. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, sekarang coba direnungkan. Adakah hal-hal kembali yang membuat kita berat? Kemarin kita renungkan anak, istri, keluarga. Kemudian hal-hal yang membuat ransel hidup kita itu menjadi berat. Membuat hidup kita itu menjadi susah bergerak. Menjadi berat. Nah, kalau udah begitu, nah hati-hati nih. Semakin erat kita pegang, sama Tuhan akan dilepas satu-satu. Dibuka. Semakin kita berani membuka, kita punya ruang untuk orang lain. Sehingga kita siap untuk diutus. Siap ngikuti Yesus. Kembali, Bunda Maria memberi kita contoh yang paling besar soal berani melepas ini. Kemampuan Maria tidak ujuk-ujuk, orang Jawa bilang, tidak datang tiba-tiba. Sejak hari pertama kita novena, kita diingatkan bahwa untuk bisa punya kekuatan seorang martir, meskipun tanpa darah, kita perlu belajar terus-menerus merenungkan sabda Tuhan. Merenungkan itu bukan baca, oh ya manggut-manggut, oh ya ngerti. Bukan. Tetapi orang Jawa bilang itu tok gaduk itu loh. Berani mengaitkan atau mampu mengaitkan antara apa yang kita alami dengan apa yang kita mengerti. Ya, Tuhan kuasa atas hidup kita. Nyawaku pun milik Tuhan, hidupku pun milik Tuhan. Bahkan apalagi nyawa orang tua, keluarga dekatku. Ya wis. Kalau kita siap menjadi murid Yesus, kita siap menerima berkat Tuhan. Kalau kita siap menerima berkat Tuhan, kita siap kehilangan banyak hal. Nah, pertanyaan akhirnya adalah, apakah kita siap kehilangan banyak hal? Itu artinya merenungkan. Merenungkan sabda Tuhan itu, oh iya, Tuhan berkuasa. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kalau dia melepas nyawanya demi aku, demi Tuhan, maka aku siap bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang paling tak kasih ini sakit ini, kritis ini, kepikiran terus. Itu kan hal yang berbeda tadi. Ya, saya harus melepas. Tetapi kepikiran terus, artinya kepikiran itu kan dipegang gini, diingat terus. Ya, lo salah tuh Romo, nginget itu. Ya nggak salah. Tapi harus dikonflikkan dengan apakah aku siap kehilangan. Sehingga pada saat aku kehilangan apa yang paling kupegang, aku tidak kehilangan kesetiaanku kepada Tuhan. Itu loh maksudnya. Merenungkan, tapi dalam kaitan dengan apakah aku berani melepas. Lalu kalau
orang tuaku yang tak kasih ini semua dipanggil Tuhan, apakah aku bagaimana hidupku nanti itu ya? Apakah aku berani percaya pada perlindungan Tuhan yang kita renungkan pada hari kedua dan ketiga kemarin? Apakah aku berani percaya pada perlindungan Tuhan, lalu kita berani melepas. Dan hari kita ditegaskan lagi, apa yang perlu kita lepas? Keluarga, kehidupan kita sendiri. Lalu juga kita berani melepaskan semua pikiran dan keinginan kita, sehingga kita berani menerima Yesus yang hadir dalam diri pribadi orang lain. Nah sudah sekarang, berarti kita memohon perlindungan Tuhan melalui Bunda Maria, kita perlu sadar akan hal-hal ini. Apakah kita berani meluangkan waktu merenungkan kehendak Tuhan, mengkonflikkannya dengan apa yang sedang kita alami, dan apakah aku berani setia? Apakah aku percaya pada perlindungan Tuhan? Lalu apakah aku berani dengan percaya pada perlindungan Tuhan, aku melepas apa yang membuat aku nyaman, apa yang membuat aku merasa kuat, apa yang membuat aku merasa aku bisa hidup sendiri. Nah sekarang dipertegas oleh Yesus, apa yang berani ku lepas? Keluarga, orang tua, saudara. Apa yang merasa membuat aku nyaman. Hidupku sendiri. Nah ini sekarang makin keras lama-lama ini. Sekarang pertanyaan adalah, apa aku berani setia bersama dengan Yesus? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita novena hari yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.